Bayangkan ini, kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini, tetapi di masa mudanya, dia mungkin hidup lebih sederhana, lebih bijak, dan tanpa tekanan media sosial. Namun, hari ini, generasi kita terjebak dalam budaya belanja impulsif, pamer di media sosial, dan ilusi kemudahan seperti pay later. Mengapa kita sulit menabung? Bahkan ketika peluang terlihat begitu banyak, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ini? Kaum milenial dan Gen Z tumbuh di era teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Meski adaptif dan inovatif, mereka sering kesulitan menabung di tengah kemudahan akses informasi dan peluang keuangan. Gaya hidup konsumtif menjadi penyebab utama. Kemajuan teknologi, belanja online, dan promo seperti diskon atau layanan pay later menciptakan ilusi kemudahan, tetapi justru menambah beban utang. Akibatnya, tabungan sering terabaikan. Media sosial memperparah kondisi ini melalui budaya flexing, di mana pamer gaya hidup mewah menjadi standar. Gadget terbaru, pakaian bermerek, atau liburan eksotis memicu fear of missing out, FOMO, dan mendorong konsumsi berlebihan. Generasi ini terjebak dalam tekanan untuk terlihat sukses, seringkali mengorbankan stabilitas finansial. Namun, solusi tetap ada. Menabung dan berinvestasi memerlukan perubahan pola pikir dan strategi. Dengan mengatur anggaran, memanfaatkan teknologi, dan membangun kebiasaan kecil yang konsisten, masa depan keuangan yang cerah dapat tercapai. Kebiasaan konsumtif di kalangan milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z hidup di era yang menawarkan kemudahan luar biasa. Teknologi memberikan mereka akses tak terbatas ke informasi, hiburan, dan belanja hanya dalam satu genggaman. Namun, di balik semua kenyamanan ini, ada sisi gelap yang mengintai. Kebiasaan konsumtif yang tak terkendali. Generasi ini seringkali terjebak dalam pola pengeluaran yang tidak hanya menguras dompet mereka, tetapi juga menghambat mereka dalam membangun fondasi keuangan yang stabil untuk masa depan. Salah satu faktor utama yang mendorong kebiasaan konsumtif ini adalah kemudahan teknologi. Platform e-commerce, dompet digital, dan layanan pay later menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam hitungan detik, barang yang diinginkan bisa langsung dipesan dan dikirimkan tanpa harus meninggalkan rumah. Promosi seperti flash sale, cashback, dan diskon terbatas waktu dirancang untuk menciptakan rasa urgensi, membuat mereka merasa harus membeli sesuatu sekarang juga atau kehilangan kesempatan. Akibatnya, seringkali keputusan pembelian tidak didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan sesaat. Budaya ekonomi pengalaman juga memainkan peran penting. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung mengutamakan akumulasi aset seperti rumah atau kendaraan, milenial dan Gen Z lebih menghargai pengalaman. Liburan, eksplorasi kuliner, atau menghadiri konser dianggap sebagai investasi emosional yang memberikan kebahagiaan jangka pendek. Pola pikir ini diperkuat oleh media sosial yang secara tidak langsung memvalidasi nilai pengalaman melalui likes, komentar, dan followers. Sayangnya, prioritas terhadap pengalaman ini seringkali mengorbankan kebutuhan untuk menabung atau berinvestasi. Tidak hanya itu, utang konsumtif menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan di kalangan generasi muda. Layanan seperti kartu kredit dan pay later menawarkan kemudahan berbelanja tanpa membayar di muka. Ini memberikan ilusi kemampuan finansial yang lebih besar dari kenyataan. Tanpa kontrol yang baik, mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Data menunjukkan bahwa banyak milenial dan Gen Z menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membayar cicilan kartu kredit atau pinjaman kecil, sehingga sulit bagi mereka untuk menyisihkan uang untuk tabungan. Tekanan sosial juga memainkan peran signifikan dalam kebiasaan konsumtif ini. Media sosial menjadi panggung besar di mana setiap orang berlomba menampilkan yang terbaik dari hidup mereka. Dalam lingkungan ini, gaya hidup seringkali menjadi simbol status. Barang bermerek, gadget terbaru, atau perjalanan eksotis menjadi alat untuk menunjukkan keberhasilan. Generasi muda, yang tumbuh dalam budaya ini, merasa tertekan untuk mengikuti tren demi mendapatkan validasi sosial. Mereka takut terlihat ketinggalan atau tidak cukup,
Meskipun kenyataannya banyak dari tren tersebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan mereka. Selain itu, keinginan untuk menjalani hidup yang terlihat ideal seringkali membuat generasi ini sulit menolak dorongan konsumtif. Contohnya, mereka mungkin membeli kopi mahal setiap hari, bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena ingin menjadi bagian dari gaya hidup tertentu yang dipromosikan di media sosial. Bahkan barang-barang kecil seperti ini, jika dilakukan terus-menerus, dapat memberikan dampak signifikan pada anggaran mereka dalam jangka panjang. Namun, yang paling mengkhawatirkan dari semua ini adalah bahwa banyak milenial dan Gen Z yang tidak menyadari konsekuensi dari gaya hidup konsumtif mereka. Mereka seringkali tidak memiliki anggaran yang jelas, tidak membuat prioritas keuangan, atau bahkan tidak memahami pentingnya tabungan darurat. Tanpa kesadaran ini, mereka rentan terhadap krisis keuangan, terutama ketika menghadapi situasi yang tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau keadaan darurat lainnya. Kebiasaan konsumtif ini tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari kombinasi teknologi, budaya, dan tekanan sosial yang membentuk cara generasi ini memandang uang. Untuk mengatasinya, diperlukan perubahan pola pikir dan strategi praktis yang dapat membantu mereka mengendalikan pengeluaran dan mulai membangun masa depan yang lebih stabil. Mengubah kebiasaan mungkin tidak mudah, tetapi dengan kesadaran dan komitmen, setiap orang dapat belajar untuk hidup lebih bijak secara finansial. Pada akhirnya, kebiasaan konsumtif ini bukan hanya tantangan bagi generasi ini, tetapi juga peluang untuk membuktikan bahwa mereka mampu beradaptasi dan mengelola keuangan di dunia yang terus berubah. Pengaruh media sosial dan budaya, flexing, terhadap pengeluaran. Di era digital, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan hanya tempat untuk berbagi cerita, tetapi juga cermin gaya hidup modern yang penuh dengan keindahan, kesenangan, dan, tak jarang, kemewahan. Namun, di balik layar yang penuh warna itu, tersembunyi pengaruh besar terhadap perilaku keuangan generasi muda. Salah satunya adalah dorongan untuk berbelanja dan menghabiskan lebih dari kemampuan. Salah satu fenomena yang muncul dari media sosial adalah budaya flexing, yaitu tindakan memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah. Dalam budaya ini, nilai seseorang seringkali diukur dari apa yang mereka miliki atau bagaimana mereka menampilkan diri. Kita melihat selebriti dan influencer mengenakan pakaian bermerek, menggunakan gadget terbaru, atau menikmati liburan ke destinasi eksotis. Konten semacam ini menciptakan standar hidup yang seringkali jauh dari kenyataan kebanyakan orang. Generasi muda, yang menjadi konsumen utama media sosial, merasa tertekan untuk mengikuti standar ini agar terlihat sukses di mata teman-teman dan pengikut mereka. Budaya flexing ini menciptakan siklus yang berbahaya. Ketika seseorang memamerkan pencapaian materi atau gaya hidupnya, orang lain merasa perlu untuk melakukan hal yang sama atau bahkan melebihinya. Tekanan sosial ini diperparah oleh algoritma media sosial yang terus-menerus menampilkan konten serupa, mendorong pengguna untuk percaya bahwa gaya hidup mewah adalah norma, bukan pengecualian. Akibatnya, banyak milenial dan Gen Z yang mengorbankan tabungan, atau bahkan mengambil utang, demi memenuhi kebutuhan untuk tampil sesuai dengan standar yang diciptakan oleh media sosial. Selain flexing, media sosial juga memperkuat fenomena fear of missing out, FOMO, atau ketakutan akan ketinggalan. Generasi muda merasa bahwa mereka harus mengikuti tren terbaru untuk tetap relevan. Ketika mereka melihat teman-teman mereka memamerkan makan malam di restoran mewah, gadget baru, atau acara eksklusif, mereka merasa perlu untuk melakukan hal yang sama agar tidak tertinggal. Rasa takut ini seringkali memicu pembelian impulsif, bahkan untuk barang atau pengalaman yang sebenarnya tidak benar-benar mereka butuhkan. Di sisi lain, influencer dan strategi pemasaran di media sosial juga memainkan peran besar dalam memengaruhi pengeluaran generasi muda. Banyak influencer mempromosikan produk atau layanan dengan cara yang tampaknya autentik, sehingga pengikut mereka merasa bahwa pembelian tersebut adalah keputusan yang cerdas dan relevan. Dalam kenyataannya, banyak dari promosi ini hanyalah hasil dari kerja sama komersial, tetapi generasi muda seringkali tidak menyadari hal tersebut.
Mereka terdorong untuk membeli produk karena percaya bahwa hal itu akan meningkatkan kualitas hidup mereka atau memberikan status sosial tertentu. Namun, masalah ini tidak hanya berasal dari eksternal. Ada juga faktor internal yang membuat generasi muda lebih rentan terhadap pengaruh media sosial. Salah satunya adalah kebutuhan akan validasi. Di era digital, validasi sosial seringkali diukur melalui likes, komentar, dan jumlah followers. Generasi muda merasa bahwa untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan, mereka harus menunjukkan gaya hidup tertentu yang menarik atau mengesankan. Hal ini menciptakan hubungan yang tidak sehat antara kebahagiaan pribadi dan status sosial di media. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang dari pengaruh ini. Kebiasaan menghabiskan uang untuk memenuhi standar media sosial seringkali mengorbankan hal-hal yang lebih penting, seperti tabungan darurat, investasi, atau bahkan kebutuhan dasar. Banyak yang terjebak dalam siklus utang karena mereka lebih fokus pada bagaimana mereka terlihat di media sosial daripada bagaimana mereka sebenarnya hidup di dunia nyata. Meski begitu, media sosial bukanlah musuh yang harus dihindari sepenuhnya. Platform ini memiliki potensi positif jika digunakan dengan bijak. Namun, penting bagi generasi muda untuk menyadari pengaruhnya terhadap perilaku keuangan mereka. Mereka harus belajar memisahkan antara kebutuhan dan keinginan, serta memahami bahwa kehidupan yang ditampilkan di media sosial seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan. Untuk mengatasi pengaruh budaya flexing dan media sosial, diperlukan perubahan pola pikir. Generasi muda perlu menyadari bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh apa yang mereka miliki atau tampilkan, tetapi oleh bagaimana mereka menjalani hidup mereka dengan autentik. Menjauh dari pola pikir konsumtif dan berfokus pada tujuan keuangan jangka panjang adalah langkah awal yang penting. Media sosial bisa menjadi alat yang kuat, tetapi kontrol atas keuangan dan kebahagiaan harus tetap berada di tangan mereka sendiri. Dengan kesadaran dan pengelolaan yang tepat, generasi ini bisa memanfaatkan teknologi tanpa terjebak dalam jebakan finansial yang ditawarkan olehnya. Tips praktis untuk membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi. Mengelola keuangan seringkali terasa seperti tantangan besar, terutama bagi generasi muda yang menghadapi banyak godaan untuk menghabiskan uang. Namun, membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan langkah-langkah kecil dan konsisten, siapapun dapat menciptakan kebiasaan yang kuat untuk mengamankan masa depan keuangan mereka. Langkah pertama adalah menyadari pentingnya menabung. Menabung bukan hanya tentang menyisihkan uang, tetapi tentang menciptakan rasa aman. Bayangkan memiliki dana darurat yang dapat diandalkan saat terjadi sesuatu yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Tabungan adalah fondasi stabilitas keuangan, dan memahami hal ini dapat menjadi motivasi awal untuk mulai menabung, meskipun dalam jumlah kecil. Salah satu cara paling efektif untuk memulai adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang sederhana namun terstruktur. Salah satu metode yang populer adalah aturan 50-30-20. Dalam metode ini, 50% pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, sewa, dan tagihan. Sementara 30% digunakan untuk keinginan, seperti hiburan atau hobi. Sisanya, yaitu 20%, disisihkan untuk tabungan atau investasi. Dengan menetapkan porsi yang jelas, uang Anda memiliki tujuan yang spesifik, sehingga lebih mudah untuk mengelolanya tanpa merasa kehilangan. Namun, seringkali tantangan terbesar bukanlah berapa banyak yang harus ditabung, melainkan bagaimana memastikan uang itu benar-benar tersimpan. Disinilah teknologi bisa menjadi sekutu. Banyak bank dan aplikasi keuangan yang menawarkan fitur auto debit, di mana sejumlah uang secara otomatis ditransfer ke rekening tabungan atau investasi setiap bulan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu memikirkan atau menunda-nunda untuk menabung. Prosesnya berjalan otomatis. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk menciptakan konsistensi. Selain menabung, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah mulai berinvestasi. Investasi seringkali dianggap rumit atau berisiko. Tetapi kenyataannya, investasi bisa sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mulailah dari produk investasi yang rendah risiko,
seperti reksadana pasar uang atau emas digital. Banyak platform investasi digital sekarang memungkinkan Anda untuk mulai dengan nominal yang sangat kecil, bahkan hanya Rp10.000. Ini memungkinkan siapapun, termasuk pemula, untuk mulai berinvestasi tanpa perlu modal besar. Namun, sebelum berinvestasi, penting untuk memahami prinsip dasar. Jangan pernah menginvestasikan uang yang Anda tidak siap kehilangan. Selalu pelajari profil risiko Anda dan pastikan untuk mendiversifikasi investasi Anda, yaitu menyebar uang ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan belajar secara bertahap, Anda tidak hanya mengamankan masa depan keuangan, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang dapat bekerja untuk Anda. Selain aspek teknis, perubahan pola pikir juga sangat penting. Mulailah dengan mengubah cara pandang terhadap uang. Alih-alih melihat menabung sebagai bentuk pengorbanan, anggap itu sebagai hadiah untuk diri Anda di masa depan. Bayangkan apa yang dapat Anda capai dengan uang yang disimpan sekarang. Mungkin itu adalah rumah pertama Anda, perjalanan impian, atau bahkan kebebasan finansial. Dengan memiliki tujuan yang jelas, proses menabung dan berinvestasi menjadi lebih bermakna. Jangan lupa, penting juga untuk merayakan setiap pencapaian kecil. Ketika Anda berhasil mencapai target tabungan bulanan, beri diri Anda sedikit penghargaan. Bukan untuk menghabiskan semua yang Anda tabung, tetapi untuk menghargai usaha Anda. Penghargaan kecil ini dapat memotivasi Anda untuk terus konsisten. Akhirnya, keberhasilan dalam menabung dan berinvestasi adalah tentang konsistensi dan kesabaran. Anda tidak perlu memulai dengan jumlah besar. Yang penting adalah memulai. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke masa depan yang lebih aman dan bebas finansial. Ingat, perjalanan keuangan bukanlah sprint, melainkan maraton. Dengan dedikasi dan kebiasaan yang benar, masa depan yang lebih baik selalu dalam jangkauan Anda.